Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan kasih alhamdulillah atas kudrah irada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijrah. Insyaallah 3 hari jelang pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban, kita seperti biasa di agenda pagi, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Senantiasa akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Saat ini saya ditemani oleh Kang Iqbal. Insyaallah senantiasa kita doakan berikan kesehatan, kelapangan hati, dan tentu saja kita semua yang senantiasa hadir di dalam setiap agenda hidup dan kehidupan ini juga senantiasa mendapatkan limpahan ridha, rahmat, berkah, ampunan insyaallah subhanahu wa taala. Senantiasa kita doakan saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita, yang saat ini sedang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kelapangan, kesabaran, dan keikhlasan di atas segala sakit dan derita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yursaqama. Demikian pula kita senantiasa berlindung diri dari berbagai hal yang buruk, dari perkara-perkara yang tidak baik, dari segala bentuk penyakit yang membahayakan. Lagi tentu saja senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, banyak ujian yang sudah hadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, demikian juga tentu semangat untuk terus berjuang dan mendapatkan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapi. Saya undang pendengar AC untuk bisa bergabung di layanan WhatsApp ataupun SMS di 0812 210 23. Lagi di 0812 210 23. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait cermin keimanan itu ada dalam ketaatan. Cermin keimanan itu ada dalam ketaatan. Kita akan mentadaburi isi kandungan Al-Quran di dalam surah An-Nur, surah ke-24, di ayat ke-51 hingga ayat ke-52. Terima kasih. Di dalam Al-Quran surah An-Nur surat ke-24 di ayat ke-51 hingga ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang beriman yang apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallahu wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Dengar dua ayat di surah An-Nur, surat ke-24 pada ayat ke-51 hingga ayat ke-52 ini mengisyaratkan kepada kita terkait dengan begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik terkait dengan karakteristik dari cermin keimanan kepada Allah. Bahwa mereka-mereka yang masuk kategori orang beriman kepada Allah tentu saja mereka memiliki karakter yang unggul, karakter yang hebat, begitu kan. Dan melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan didikan bahkan bimbingan yang akan mengantarkan kehidupan manusia pada jalan kemuliaan dan keuntungan yang sesungguhnya. Ayat demi ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran tentu saja senantiasa akan memberikan inspirasi di dalam setiap jejak langkah hidup dan kehidupan manusia. Jalan kehidupan yang sejatinya akan mengantarkan kemaslahatan dan keselamatan. Inilah dua hal yang memang senantiasa kita harapkan dan senantiasa kita nanti-nantikan. Kemaslahatan, demikian juga tentu keselamatan yang berujung pada hadirnya keberuntungan, hadirnya kemenangan, hadirnya kemuliaan, terbebas dan terhindar dari segala bentuk kerugian adalah bagian dari fitrah insannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah An-Nur di ayat ke-51 ini memang sejatinya memberikan informasi yang tatkala diperhatikan secara seksama tentu saja akan senantiasa menjadi panduan terbaik sepanjang masa tentang bagaimana sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan akan menjadi bagian yang senantiasa hadir dan senantiasa mewarnai kehidupan setiap pribadi muslim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih. Hanya ucapan orang-orang yang beriman yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka yang memiliki pondasi keimanan itu pasti akan berkata, mereka akan berkata kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengar cermin hidup dari pribadi seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah itu adalah manakala mereka diarahkan pada ketaatan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada perilaku yang akan diperbuat di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya kecuali merespon secara positif atas apa yang diperintahkan kepadanya. Dan ungkapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini adalah gambaran utama dari cermin hidup setiap pribadi muslim yang tentu saja keimanannya sudah benar-benar tertancap di dalam kalbunya yang paling dalam. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau manusia sudah senantiasa memiliki prinsip sami'na wa ata'na, ya tentu saja nanti akan mendapatkan keberuntungan. Kalau sudah beruntung berarti terbebas dari segala bentuk kerugian. Dan ini tentu saja sejatinya kehidupan yang akan membawa kemaslahatan dan keselamatan. Karena inilah dua hal yang memang senantiasa kita cari dan kita perjuangkan. Kemaslahatan, keselamatan. Kata kuncinya adalah ketaatan. Kunci dari ketaatan itu adalah siap mendengar. Sebab kalau orang tidak taat, ditandai ketika dia tidak mau mendengar. Orang Sunda nongtorek gitu kan. Kalau sudah seperti itu ya bahaya gitu kan. Kita bisa bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul kan. Terlebih di bulan Zulhijjah seperti ini. Bagaimana bulan Zulhijjah sebenarnya menjadi momen-momen penting untuk senantiasa mengingat, mengenang kembali jejak rekam sejarah dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak moyang para nabi dan rasul yang hidup senantiasa berada di dalam ketaatan. Dan setiap apapun yang diperintahkan Allah SWT senantiasa dijalankan dengan penuh ketaatan. Kenapa?
Karena potensi pendengarannya tentu dioptimalkan. Bukan hanya pendengaran secara lahir, tapi juga tentu pendengaran secara batin. Jadi kalau dalam istilah komputer itu connect begitu ya, dia senantiasa respon begitu ya terhadap apapun yang diperintahkan. Dan tentu saja tatkala hidup kita sudah merespon dengan benar atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak akan dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan. Dia senantiasa mencerminkan dirinya pada motivasi, pada upaya di mana senantiasa hadir energi positif bahkan spirit hidup untuk tidak pernah jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah keyakinan begitu kan bahwa ketaatan menjalankan aturan Allah itu pasti pada gilirannya akan membawa kemuliaan. Terbebasnya dari segala bentuk kehinaan. Mereka yang hidup dalam ketaatan tentu akan senantiasa mendapatkan keberuntungan dan dia akan dihindarkan dari segala bentuk kerugian. Maka kondisi-kondisi seperti ini tentu saja ini harus menjadi bahan pembelajaran bagi siapapun yang menghendaki kehidupan mereka ingin berada di dalam kemaslahatan dan keselamatan. Tengoklah bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang jejak rekam sejarahnya tentu saja senantiasa akan menjadi rujukan bagi setiap hamba-hamba yang beriman yang senantiasa mengidam-idamkan hadirnya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kehidupan yang tentu syarat dengan makna dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tentu saja hidup di dalam ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji ini dengan janji yang benar. Tengoklah bagaimana kehidupan Ibrahim. Sampai hari ini namanya tetap diingat, tetap dikenang sesuai dengan apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ribuan tahun yang lalu Ibrahim hidup sampai hari ini sekalipun beliau sudah wafat, namun ternyata jejak rekam kehidupannya senantiasa akan menjadi pelajaran. Akan dirujukan menjadi milah yang dengan kemuliaan. Bagaimanapun beratnya perjuangan Ibrahim, dia tidak pernah mengeluh. Senantiasa tertanam kuat di dalam dirinya semangat untuk taat dan patuh kepada Allah. Siap mendengarkan apapun yang diperintahkan, apapun yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa yakin bahwa di balik apa yang dititah perintahkan Allah kepada dirinya pasti akan mengandung kemuliaan, akan mengandung nilai-nilai kemenangan dan kemaslahatan di sepanjang hayatnya. Maka ketajaman inilah yang kemudian harus senantiasa dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Ketajaman mata batin begitu ya, dari fondasi pendengaran yang dioptimalkan, demikian juga penglihatan yang dioptimalkan, bukan hanya penglihatan dan pendengaran secara lahiriah tapi juga tentu batinnya. Bagaimana kaitan dengan ketaatan itulah yang menjadikan seorang senantiasa tidak ragu atas apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dengan bimbingan wahyu di Allah Subhanahu wa taala saat diperintah dengan perintah yang berat sekalipun, di puncaknya itu kan pada tanggal 10 Zulhijjah, di saat ketika Allah Subhanahu wa taala melewati tabir mimpi memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Diabadikan bahkan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur ma'adha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sanggup bersama-sama dengan Ibrahim, artinya Ismail sudah memasuki usia yang bisa diajak berdialog, diajak berdiskusi, ya, memasuki usia yang sawawa kata orang Sunda, jadi memang sudah dewasa, akil balik begitu kan. Ditanya oleh ayahandanya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur ma'adha tara. Wahai anakku, sungguhnya Bapak bermimpi menyembelihmu. Tolong pikirkan bagaimana pendapat dan pandangan. Ini kan sebuah dialog yang berat ya, tapi dialog yang tentu memberikan pembelajaran kepada kita tentang bijaknya seorang ayah,
tatkala ia berhadapan dengan anaknya. Senantiasa dilibatkan, gitu kan, senantiasa diikut sertakan di dalam menuntaskan, menyelesaikan masalah-masalah di dalam setiap kehidupan. Dan Ismail adalah buah didikan dari didikan tauhid, dari kesolehan ayahandanya yang sudah teruji, sehingga tatkala disampaikan informasi terkait dengan tabir mimpi ayahandanya bahwa ayahnya bermimpi menyembelih Ismail, kemudian diminta untuk memberikan pandangan dan pendapat, maka keluarlah kalimat yang tentu saja menggambarkan dari kaitan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, buah didikan dari ayah yang juga tentu saja menanamkan kesolehan kepada dirinya dan kemudian dicontohkan kepada generasinya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah buah dari tauhid, ya, menghadirkan ketaatan. Karena ketika tauhid sudah tertanam kuat, maka nilai-nilai keimanan itu menghadirkan keyakinan, terbebasnya seseorang dari segala bentuk keraguan-raguan. Karena itu puncak hidup manusia itu memang kembali kepada garis tauhidnya dulu, begitu ya. Ketika keimanan sudah mantap, perintah apapun pasti dijalankan. Dan ketika itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini akan memberikan derajat kemuliaan. Keyakinan bahwa kita perintah Allah itu tidak ada yang akan mencelakakan, tidak ada yang akan menghinakan, apalagi membahayakan. Kalaupun toh secara logika, secara nalar tidak masuk akal apa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim lewat tabir mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail, ini kan dimaknai, difahami dengan keimanan yang kuat oleh Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang mencelakakan, yang membahayakan, apalagi yang tentu saja menghinakan. Pasti akan ada kemuliaan di balik itu semua. Dan hakikatnya memang apa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukan penyembelihan dalam makna yang sungguhnya, gitu kan, sana sekarang mencit, gitu kan. Tidak ada, sekali lagi, perintah yang membahayakan, tidak ada perintah yang mencelakakan. Tapi ini semata-mata ujian, sebagai bentuk ujian yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sampai jauh mana keimanan Ibrahim atas ketaatan menjalankan aturan Allah. Apakah Ibrahim termasuk orang-orang yang siap mendengar dan taat, begitu kan, sami'na wa ata'na. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa ketaatan adalah kesadaran yang utuh bahwa segala bentuk seruan untuk berada di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu adalah kunci awal yang akan membawa manusia pada puncak kesuksesan dan keberuntungan yang sebenarnya. Sebaliknya tentu bagi mereka yang menyadari dengan sepenuh keimanan yang terhunjam di dalam petala kalbunya yang paling dalam, bahwa segala bentuk keingkaran dan pembangkangan serta penyimpangan atas perintah Allah dan Rasulnya hanya akan menjadi awal kehancuran, hanya menjadi awal kerusakan dan kebinasaan tatkala diingkari, tatkala diabaikan. Karena bagi setiap hamba yang beriman, setiap potensi yang ada di dalam dirinya berupa potensi akal dan fikir akan benar-benar terbimbing, begitu kan, dan terarahkan pada ketaatan dan ketundukan untuk menjalankan aturan-aturan Allah, dan bukan sebaliknya, gitu kan. Ada manusia yang ternyata justru dengan akal dan fikirnya justru menjadi celah bagi dirinya untuk membangkang dan menyimpang dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Maka tentu ini adalah bagian dari awal kehancuran. Dan hanya mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah adalah mereka-mereka yang pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa akan menjadi pelajaran, akan senantiasa menjadi tuntunan hidup terbaik sepanjang hayat. Nah, tengoklah begitu ya dalam kesempatan bulan Zulhijjah seperti ini, pendengar asik, bagaimana Ibrahim menjadi buah bibir, begitu ya, dari buah tutur, dari apa yang senantiasa akan menjadi pelajaran sepanjang hayat, begitu kan, tentang bagaimana hidup di dalam ketaatan, bagaimana hidup di dalam kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tentu saja apa yang
diperintahkan Allah kepada Ibrahim alaihissalam itu adalah perintah yang demikian berat begitu, tapi ternyata hanya dengan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di balik beratnya perjuangan itu tentu saja pada akhirnya justru berbuah kemanisan. Ibrahim menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Maka kembali berpijak kepada Al-Quran. Sejatinya mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, mereka yang siap mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang tentu akan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa ayat 51 dari surah An-Nur ini adalah isyarat begitu ya, bahwa watak keimanan begitu kan akan selalu berada di dalam pondasi ketaatan. Senantiasa merespon positif ya atas semua aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jika ada yang mengaku beriman pada Allah, maka tentu bukti keimanan itu dilihat dari ungkapan ketaatannya menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak berani membangkang, gitu kan? Tidak berani ingkar, apalagi menyimpang. Karena dibalik semua pembangkangan, dibalik semua pengingkaran, bahkan penyimpangannya itu hanya akan menjadi awal bagi terjadi kerugian. Oleh karena itu jika ingin hidup beruntung, berjuanglah untuk menempatkan ketaatan pada Allah di atas segala-galanya. Indra pendengaran yang Allah anugerahkan pada diri manusia sejatinya harus menjadi penopang bagi kehidupannya, begitu kan? Agar dirinya terbebas dari segala bentuk kerugian, apalagi sirna dan binasa karena berpaling dari kebenaran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka di ayat ke-52 di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala juga merespon cermin keimanan setiap pribadi muslim dengan janji dan harapan. Bagaimana yang bisa kita baca di ayat 52 tadi ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah wa yattaqi, dan yang takut serta bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan artinya orang yang beruntung, orang yang mulia dan dimuliakan itu hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mereka-mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka yang hanya takut kepada Allah dan mereka yang hanya bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan harapan kepada mereka, faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Selama ini kalau kita bicara tentang kemenangan, kalau kita bicara tentang keberuntungan, selalu terpusat pikiran kita hanya pada urusan-urusan kebendaan, urusan materi. Nah, itu kecil sebenarnya di sisi Allah. Ada hal yang paling besar dalam kehidupan kita yang sesungguhnya harus kita perjuangkan dari nilai-nilai kemenangan sesungguhnya. yakni hidup di dalam kepatuhan, hidup dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ditakuti hanya perintah Allah, sehingga ia hidup di dalam ketaatan. Dia bertakwa hanya kepada Allah, sehingga dia selalu taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Karena yakin tadi, tidak ada satupun perkara yang tatkala dijalankan dari perintah Allah ini yang akan menyengsarakan. Karena di penghujung kehidupan dari apa yang dijalankannya itu tentu dia akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu kan bagian dari fitrah ya, bagian dari apa yang menjadi harapan. Allah sandarkan kemenangan itu pada pondasi ketaatan dan rasa takut, ya kan? Tatkala manusia melakukan pelanggaran atas segala titah perintahnya. Jadi kalau orang sudah takut kepada Allah dan takwanya kepada Allah, maka ini adalah bagian dari pondasi keimanan. So, untuk bisa meraih kemenangan itu memang memerlukan daya juang, begitu kan? Bahkan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Maka kesabaran ini dibutuhkan. Kan? Sehingga kenapa kesabaran itu tidak ada batasnya, sebab apresiasi yang akan Allah berikan juga luar biasa. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja begitu pendengar saya. Kalau kesabaran itu senantiasa terpupuk subur dalam setiap langkah pribadi setiap pribadi muslim, maka tentu saja ini akan memberikan kemantapan hati.
Kalau kata orang Sunda mah teu galider gitu ya, moal keung, tidak dibuat gelisah, tidak dibuat resah oleh perkara-perkara yang menggoncang dirinya. Kalaupun toh kemudian dia harus berjuang, maka dia siapkan mentalnya untuk berjuang dalam makna yang sesungguhnya. Dia tidak mudah ditakut-takuti, dia senantiasa panceg keyakinan ke Allah gitu kan. Jadi tidak mudah begitu kan diporak-porandakan dengan ditakut-takuti begitu ya. Tidak mudah runtuh keimanannya karena diiming-iming begitu ya, oleh urusan materi, urusan harta. Sehingga dia jaga idealisme keimanannya itu kepada Allah. Akidahnya tangguh, akidahnya kuat. Jika tidak, tentu saja ya kebalikannya. Ada orang yang menggadaikan akidahnya. Bahkan orang menggadaikan sisi keimanannya itu karena urusan kebendaan. Ya, kalaupun toh dia mengerti dengan agama, tidak sedikit kan ada mereka-mereka yang ya mengorbankan sisi keimanannya itu. Jadi akhirnya dia terlena dengan hartanya yang sementara waktu dan kemudian melenakan apa yang nanti bakal terjadi dalam kehidupan yang begitu panjang. Keimanan ya diperjualbelikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, pendengar AC, hamba yang beriman adalah mereka-mereka yang hatinya senantiasa terpaut pada kesiapan diri untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin disebut hamba beriman begitu kan jika dalam kesehariannya tidak menunjukkan ketaatan kepada aturan-aturan Allah. Karena bukti keimanan itu adalah kesiapan untuk mendengar dan taat. Kenapa keduanya ini harus ada? Sebab kalau salah satunya tidak ada, tentu saja ini tidak akan sempurna. Orang mungkin mendengar tapi tidak taat, banyak begitu ya. Ada orang yang mendengar tapi tidak taat. Ada orang yang ngaku tapi tengah gugu begitu kan. Dia mendengarkan perintah-perintah Allah. Sadar bahkan ini adalah perintah yang membawa kebaikan. Tapi kemudian tidak hidup dalam ketaatan. Masih kini cangcaya kata orang Sunda, masih ragu, syak dalam dirinya. Ya tentu saja ini bukan cermin dari keimanan. Sebab kalau orang sudah beriman dalam makna yang sungguhnya, pasti kemantapan hati dari keimanan itu dia siap mendengar dan dia juga siap taat. Karena ada juga orang yang mendengar tapi tidak taat gitu kan. Nah, ini harus kedua-duanya hadir dalam kehidupan kita, mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebab di ayat ini ada juga kalimat sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak mentaati, artinya melalaikan, mengabaikan, bahkan mengingkari. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini adalah bagian dari cermin keimanan. Apakah kita masuk kategori sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, atau sami'na wa asaina, kami dengar tapi kemudian mengabaikan, melalaikan. Maka tentu bagi mereka-mereka yang ingin hidup di dalam kemuliaan, ingin mendapatkan keberuntungan dan puncaknya adalah kemenangan, faulaika humul faizun, maka pasti mereka akan berjuang dengan seluruh daya dan upayanya agar senantiasa berada di dalam pondasi keimanan, dalam makna keimanan yang sebenarnya. Nah, pendengar AC, dua ayat di surah An-Nur di ayat 51 hingga ayat 52 ini sejatinya memang makin memantapkan dan senantiasa menajamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesiapan diri untuk diatur dalam aturan-aturan Allah. Nurut begitu ya kata Sunda, menurutkan aturan Allah. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam kan. Kenapa dia mulia dan dimuliakan bahkan sepanjang hayat namanya, demikian juga praktek ibadahnya menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia sepanjang hayat kan. Ibadah haji itu kan bagian dari apa yang kemudian menjadi cermin tentang napaktilas kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hari ini kan terus diikuti ya kan? Dan ini tentu saja adalah bagian dari janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman tidak akan ditinggalkan. Mereka yang beriman tidak akan menemukan kegelisahan dalam hatinya, senantiasa mantap, tenang, nyaman gitu kan. Tidak pernah dibuat gelisah dan tidak mudah digelisahkan oleh kondisi-kondisi yang ada. Apalagi hanya berkutat pada urusan materi kecil begitu ya. Karena dia hanya bersandar kepada zat yang maha besar, zat yang maha akbar. Nah, ini pentingnya kita maknai kembali kalimat takbir gitu ya, bukan sekedar gogorowokan takbir Allahu Akbar, tapi tentu bagaimana menggemakan takbir ini memiliki ruh di dalam kehidupan. Setiap kali kita sholat takbir Allahu Akbar, maka kalimat takbir itu yang akan menggetarkan jiwanya,
untuk tidak pernah berpaling dari aturan Allah, tidak akan bergeser dari ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada hasrat walaupun sejenak begitu kan di dalam dirinya untuk berpaling. Kenapa? Karena keberpalingan dirinya kepada aturan Allah hanya akan menjadikan dirinya hidup di dalam kehinaan dan kebinasaan. Nah, tentu saja sekali lagi ayat ke-51 hingga ayat ke-52 di surah An-Nur ini akan senantiasa menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita, menjadi pembuka jalan gitu ya, yang akan menghadirkan keberuntungan dan kemenangan di setiap makna-makna yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kita coba baca ulang ya ayat ke-51 di surah An-Nur dan ayat ke-52 di surah An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulih. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amayuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan dua ayat di surah An-Nur ayat 51, ayat 52 ini senantiasa menjadi kekuatan hidup dalam kehidupan kita, menjadi energi positif yang terus menguatkan langkah hidup kita untuk yakin, untuk makin mantap bahwa cermin keimanan itu ada pada ketaatan. Dan ketaatan itu ditandai ketika siap mendengar apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa ini semua tentu akan menghadirkan keberuntungan dan keyakinan bahwa ini semua tentu akan menghadirkan kemenangan. Allah apresiasi mereka-mereka yang taat, mereka-mereka yang takut hanya kepadanya, demikian juga mereka-mereka yang bertakwa hanya kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dalam makna yang sesungguhnya. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini 28 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah ini senantiasa akan memantapkan langkah kita untuk terus berjuang menghadirkan hidup dan kehidupan kita makin bermakna, memaknai kembali momentum Zulhijjah, semangat berjuang dan berkorban dalam kehidupan kita, sehingga diri kita, keluarga rumah tangga kita, tetangga masyarakat kita termasuk bagian dari mereka-mereka yang memiliki nilai juang yang sesungguhnya untuk menggapai keridhaan di Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan adalah bagian dari fitrah insaniyah yang tentu saja diawali dengan semangat untuk taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.